tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Sebelum mulai ibadah, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami, Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam hidup kami, Allah yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan hati yang bersyukur nyatakan kepada Tuhan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, dengan apa kan ku, betapa Engkau baik Tuhan. Segala kebaikanmu segenap hati kami menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik Tuhan Yesus. Hiralabatakarabaralaba Yesus. Sharalabatakarabaralabaralaba. Hiralabaralabaralaba Yesus. Sharalabatakarabaralabaralaba. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami angkat tangan kami memuja-Mu. Engkau Allah yang setia, takkan tinggalkan kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada Yesus. Hiralabatakarabaralaba Yesus. Syaralabaralabaralabaralaba. Sungguh Engkau setia Tuhan, sungguh Engkau mulia. Hiralabatakarabaralaba. Syaralabaralabaralaba. Hiralaba. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang teramat setia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hiralabatakarabaralabaralaba Yesus. Syaralabaralabaralabaralaba Yesus. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau setia. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh Engkau setia Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, betapa Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Shalom jemaat, welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Dr. Debbie Susanti MGisi. Saya adalah seorang dokter yang mengambil S2 Gizi dan S3-nya di pendidikan anak usia dini. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai stres saat kehamilan ternyata bisa mempengaruhi perkembangan otak bayi di dalam kandungan. Nah, paparan stres pada saat stres ibu terhadap anak ternyata itu terjadi sekitar 10-35% pada anak-anak di seluruh dunia. Dan ini menjadi perhatian karena ternyata stres pada saat awal kehidupan bagi si anak ini, terutama di dalam kandungan ini, ternyata berkontribusi terhadap terjadinya gangguan perkembangan kognitif atau kepandaian anak itu terganggu. Yang kedua, anaknya mempunyai afektif yang negatif, jadi selalu berpikiran negatif terus. Yang ketiga, autism spectrum disorder.
Jadi ternyata ini juga bisa menyebabkan anak mengalami ASD autism ya, kita bilangnya secara ini adalah ASD. Juga hiperaktif atau attention deficit hyperactive disorder ADHD, menyebabkan anak mengalami kecanduan, depresi, atau bahkan schizofren atau di masyarakat umum disebut sebagai orang gila. Nah, ternyata stres yang dialami pada saat anak di dalam kandungan itu berkorelasi syarafnya itu menyebabkan terjadinya gangguan struktur otak dan fungsi konektivitas. Jadi fungsi otak itu tidak satu bagian otak saja yang bekerja. Jadi dia akan bekerja secara harmonis, ada sirkuit-sirkuit di dalam otaknya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, ternyata ini mengganggu amigdala atau yang kita bilang pusat emosi dan prefrontal cortex untuk kepandaian anak. Nah, hal ini diteliti oleh satu tim peneliti dari Universitas Edinburgh bahwa ternyata otak anak juga dibentuk oleh tingkat stres pada saat ibunya hamil, gitu. Dan penelitiannya dilakukan tahun 2020. Jadi ini penelitian yang baru-baru. Jadi dulu banyak penelitian yang membicarakan mengenai hal ini, tetapi penelitian-penelitian itu berdasarkan kuesioner, dan ini adalah berdasarkan pemeriksaan hormon stres, hormon kortisol atau hormon stres yang diambil dari rambut. Nah, ini hormon stres di rambut ini mencerminkan kadar atau tingkat stres ibu hamil pada 3 bulan terakhir. Nah, jadi peneliti ini mengambil sampel dari rambut 78 wanita hamil. Nah, pada saat bayinya sudah lahir, bayinya di-scan otaknya menggunakan alat MRI. Nah, jadi pada saat bayinya tidur, masukin ke alat MRI untuk dicek otaknya. Nah, ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat hormon stres ini berhubungan dengan perkembangan amigdala di otak bayi. Jadi itu adalah sebuah area yang berhubungan dengan perkembangan emosi dan sosial anak nantinya. Dan ini dipengaruhi oleh tingkat stres pada saat mamanya pada saat mamanya hamil. Dan juga berhubungan dengan, jadi makin tinggi hormon stresnya itu ternyata berhubungan juga dengan adanya perubahan struktur amigdala ini. Juga dalam perbedaan dalam koneksi di dalam otak, sirkuit untuk bekerjanya si otak ini secara keseluruhan. Nah, berikut adalah gambar menjelaskan bahwa ternyata pada saat mamahnya orang tuanya mengalami stres, akan keluar hormon kortisol. Kortisol ini ternyata bisa menembus ke dalam kandungan transplasental pasas kortisol dan masuk ke otak anak, dan itu merusak ternyata. Nah, menurut dokter, ini bisa menjelaskan kenapa anak-anak yang mamahnya mengalami stres tingkat tinggi pada saat kehamilan, anak-anaknya mempunyai masalah emosional di kemudian hari. Tapi penelitian ini belum sampai sejauh itu karena anak-anaknya masih bayi pada saat itu. Jadi jika mau diteruskan mungkin bisa dicek ke arah sini. Dan dari penelitian ini apa yang harus kita lakukan? Jadi ini menjadi sebuah panggilan ya, untuk kita melakukan sebuah aksi untuk mensupport dan mencari yang hamil di sekitar kita ini, ada yang memerlukan pertolongan enggak? Jika ada
kita bisa bantu support wanita-wanita hamil ini supaya nggak stres, supaya otak bayi anak di dalam kandungan mereka bisa bagus dan sehat. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya kita untuk mendukung kesehatan mental perempuan yang sedang mengandung dan memastikan bahwa kebutuhan mereka bisa dipenuhi dan kebutuhan bayinya juga dalam permulaan hidup mereka. Jadi membantu calon ibu ini untuk mengatasi stresnya merupakan satu langkah yang penting untuk orang ibu dan bayi di kemudian hari. Saya ingin membagikan satu ayat dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So, Jemaat Welcome Baby Day yang hari ini melihat acara ini, no stress, oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya punya satu film mengenai bagaimana hormon kortisol ini merusak otak anak juga. Learning to deal with stress is an important part of healthy development. When experiencing stress, the stress response system is activated. The body and brain go on alert. There's an adrenaline rush, increased heart rate, and an increase in stress hormone levels. When the stress is relieved after a short time, or a young child receives support from caring adults, the stress response winds down and the body quickly returns to normal. In severe situations, such as ongoing abuse and neglect, where there is no caring adult to act as a buffer against the stress response stays activated. Even when there is no apparent physical harm, the extended absence of response from adults can activate the stress response system. Constant activation of the stress response overloads developing systems, with serious, lifelong consequences for the child. This is known as toxic stress. Over time, this results in a stress response system set permanently on high alert. In the areas of the brain dedicated to learning and reasoning, the neural connections that comprise brain architecture are weaker and fewer in number. Science shows that the prolonged activation of stress hormones in early childhood can actually reduce neural connections in these important areas of the brain at just the time when they should be growing new ones. Toxic stress can be avoided if we ensure that the environments in which children grow and develop are nurturing, stable, and engaging. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan Welcome Baby Day mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pengetahuan bagaimana agar ibu-ibu dapat mengatasi stres selama masa kehamilan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain, City Harvest Church, Singapura. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite minggu depan tanggal 7 Agustus 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra.
GBI Alam Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI Interkon Ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit Ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI HCR Junior Church dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak tahukah saudara, saat Roh Kudus tinggal di dalam kita, di saat itulah kita menerima kuasa dari Bapa di surga, yang membuat kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi, dan kita akan berdampak bagi banyak orang. Oleh karena itu, janganlah kecut dan tawar hati, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Pertanyaannya, kenapa tidak sedikit dari anak Tuhan yang merasa rendah diri bahkan melakukan sabotase diri? Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dimulai tanggal 31 Juli sampai dengan 10 Agustus 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaannya hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyerahan anak secara online, pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 14 Agustus 2022 dan pendaftaran melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaannya pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyerahan anak secara online baru dapat dilaksanakan dengan minimal 5 orang peserta. Untuk info lengkap dapat dilihat di www.gbiprj.org. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali mengadakan kelas online untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 7 Agustus 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaan kelas online bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Rabu dan Jumat 7 September sampai dengan 30 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi WhatsApp Saudari Grace di 0856 8505 054. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang sedang beribadah secara live streaming, mari sama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD hari ini. Semua berlangsung dengan baik dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Debbie Susanti. Tuhan berkati Ibu Dr. Debbie Susanti, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah Welcome Baby Day. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support
kepada istrinya, sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi di kandungannya. Dan Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan supaya semua berjalan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungan dalam keadaan sehat, normal, dan sampai pada saat kelahiran semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Berkati kesehatannya, pengembalaannya, dan pelayanannya. Tuhan juga memberkati gembala CK7, Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanannya, dan pengembalaannya. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati kesehatannya dan kepemimpinnya atas bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.